Sahabat Alia, tidak ada hasil yang instan, semuanya butuh proses. Dan di hari ini kita akan ngebahas seputar proses, karena memang nikmat sekali ya sahabat Alia ketika kita merasakan prosesnya, kemudian kita bisa berhasil sampai atas seperti Dokter Alia, seperti Ustadz Suharyo juga yang sekarang tinggal menikmati hasilnya. Kalau saya ini kayaknya masih merintih gitu loh. Bener gak sih Bu? Makanya saya harus deket-deket ini sama Ustadz Suharyo, sama Dokter Alia. Siapa tahu saya nanti bisa sampai atas juga seperti jenengan semua. Ini kita bahas apa sih kira-kira? Oke, sahabat Alia, kita akan membahas tentang tidak ada hasil yang instan ya. Semuanya butuh proses. Nah, mungkin kita akan korek-korek rahasianya dari Dokter Alia dan juga Ustadz Suharyo bisa sampai di titik ini. Nah, kira-kira siapa dulu nih? Dokter Alia. Ustadz Haryo lah. Oh, Ustadz Haryo ya. Ketuanya ketua. Dulu. Loh, sekarang juga kan Ustadz. Oke, prosesnya Ustadz Suharyo nih bisa sampai di titik ini otomatis yang sudah dilakuin kayaknya sudah banyak. Kalau misalkan katanya orang dulu asam manis garamnya itu Ketemu di belanga. Iya. Jadi sayur ya Bu. Asam manis asin asemnya semuanya udah dilakuin gitu loh, udah dirasain. Nah, gimana nih prosesnya Ustadz Suharyo bisa sampai di titik ini? Iya, ya semua itu orang lain yang melihat ya. Kalau yang melakukan ya yang penting melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, secara maksimal. Soal hasil itu sudah sesuai dengan harapan atau tidak, kita ya terus saja lah melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Sebab apa yang kita lakukan ya, itu berpihak kepada Allah, dan Allah itu akan memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan kucuran keringat yang ada di kulitnya itu. Gampangannya begitu. Kalau gimana kalau ber-AC ya enggak ngeringat-ngeringat gitu. Iya. Bukan, artinya Allah tuh melihat hambanya itu dari ikhtiarnya. Bahkan Allah cintai dia. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi kepada seorang pemuda yang mau jabat tangan tapi gagal, ditarik kembali sampai 3 kali. Yang keempat Nabi kemudian julurkan tangan, langsung dia pegang tangan anak muda itu. Kenapa kamu tarik tanganmu? Saya malu ya Rasulullah. Kenapa? Karena tanganmu kasar ini gitu. Ya, saya malu karena tangan saya kasar. Kenapa kasar? Saya setiap hari membelah batu untuk saya jual dan untuk nafkah keluarga. Nabi kemudian komentar, tangan yang seperti milikmu inilah yang dicintai Allah. Artinya tanah yang berproses, kerja keras, penuh kesungguhan, Allah cinta kepada hambanya itu gitu. Maka kita mengambil pelajaran dari situ. Mari tiada kata henti untuk berproses, melakukan sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu, dan insya Allah yang kita lakukan pasti ada hasil. Pasti ada Ya. hasilnya. Jadi kalau kita melihat hari ini itu berarti 10 tahun yang lalu sudah dilakukannya. Tapi orang kan sering terjebak, dianggap apa hari ini hasil dari hari ini. Iya, padahal semuanya juga butuh proses. Butuh ya. proses. Seperti Dokter Alia bisa menjadi dokter spesialis itu juga butuh proses ya Bu ya. Panjang banget Dan lama. Ya. Nah, itu dia. Boleh cerita dong pengalamannya, perjuangannya Bu Dokter bisa sampai di titik ini, spesialis THT bedah kepala dan leher. Wih, panjang ya. Gimana Bu Dokter? Iya, setuju dengan yang sudah disebutkan oleh Ustadz Suharyo tadi, bahwa apa yang kita jalani sekarang itu adalah proses sejak kita kecil dulu, sejak kita SD, bahkan sejak sebelum SD itu. Dan kita rutin menjalaninya walaupun penuh dengan hambatan, walaupun penuh dengan tantangan, hal-hal yang menyesakkan dada, yang menguras air mata, tetap kita istiqomah menjalaninya sampai selesai, sampai lulus ya. Walaupun godaan untuk untuk tidak menyelesaikan itu besar sekali ya. Pernah sampai kayak gitu Bu Dokter? Ya iyalah. Iya. Iya. Tapi
sekali lagi kita berani keluar dari zona nyaman kita untuk nantinya meraih hal yang kita cita-citakan, itu adalah sesuatu yang memang patut kita lakukan. Jadi kalau kita selalu berada di zona nyaman, tentunya prestasi atau cita-cita yang kita inginkan tidak akan pernah tercapai. Oh ya, jadi intinya kita harus keluar dari zona nyaman, Bu. Iya, dari zona nyaman kita keluar ke zona yang memang sudah kita prediksikan kita mampu melakoninya gitu. Kalau misalkan saya tanya, Ustadz Suharyo ini kan dulu jadi guru, terus kemudian wartawan, ada di dunia jurnalistik. Itu nyangka apa enggak bisa pernah melalui proses itu gitu loh. Misalkan pas Iya. dulu pas kecil, apa ya, Suharyo kecil gitu, jadi guru. Pernah kepikiran atau memang sudah cita-cita dari awal? Pertanyaan yang sama untuk Bu Dokter juga. Kepikirannya emang dari kecil jadi dokter atau seperti apa? Tapi dijawabnya gantian. Ya. Kalau guru itu kan memang harus ditempuh melalui pendidikan, sehingga begitu masuk di lembaga pendidikan itu pasti pikirannya ke guru. Gitu. Tapi kalau jurnalistik itu kan nemu di jalan. Nemu di jalan Ya, ya. karena interaksi sosial dengan teman-teman yang concern di bidang itu, saya masuk dalam forum itu, kemudian tertarik, bahkan berani melepas yang profesi gurunya itu ya. Saya kemudian bertekad untuk alih profesi, sehingga ya seperti sekarang yang terjadi. Jadi sebenarnya itu adalah menemukan profesi baru di tengah jalan karena proses interaksi dengan masyarakat, dengan orang lain. Bahkan teman-teman saya yang terjun di jurnalistik itu ada 3 atau 4 orang yang berhenti sebagai PNS. Oh iya. Akhirnya terinspirasi, saya ingin menjual pikiran-pikiran saya, gitu. Keringat saya, apa betul sih Allah itu berpihak kepada hambanya yang serius gitu. Iya. Maka saya kemudian ingin mencoba menerapkan itu siang malam terus nulis. Nah, terakhir tuh saya ingin beralih dari sekedar menulis berita menjadi menulis buku, walaupun kelasnya kelas ecek-ecek ya, tapi kan terus saya tekuni. Dan di antara proses itu saya pernah satu kali menulis itu 3 judul buku sekaligus. Kalau capek yang ini pindah ke judul yang ini terus gitu. Oh ya Allah. Ya supaya ada rasa senang gitu. So, bertahan pada perasaan senang itu ya, seperti Bu Dokter lah, setiap hari itu kan berapa pasien yang dihadapi gitu. Iya. Tapi itu kan belum sampai ada pasien. Ini kan masih prosesnya yang saya tanyain. Iya. Jadi dulu Ustadz Suharyo itu sempat menulis langsung 3 judul ya. Iya, Jadi pernah. bosen yang ini, oke lah ke sini gitu Iya, ya. Itu apa nggak tambah bosen Ustadz? Ya enggak sih, karena nuansanya atau perasaan menjadi berbeda. Misalnya judul buku yang kami tulis Suasana Surgawi di Rumah, ini yang pertama. Yang kedua Dahsyatnya Gelombang Iman gitu. Kemudian yang ketiga ada satu lagi apa gitu. Kan beda itu anunya. Beda. Iya, beda sekali gitu. Sehingga poin-poin besarnya sudah kita dapatkan di situ, tinggal merangkai saja, tinggal melanjutkan. Sehingga yang ini sudah asiknya habis, cari keasikan yang kedua gitu. Oh iya. Jadi bukan justru bosen, enggak, justru mencari keasikan baru. Kalau tadi melihat apa surganya rumah tangga, Suasana surgawi di rumah. oh suasana surgawi di rumah itu Iya. mungkin jadi pengalaman gitu ya. Iya, Lagi dan bahagia sama istri dan juga anak ditulis gitu ya Ustadz. banyak hal. Banyak hal ya. Oke. Kalau dari Bu Dokter sempat kepikiran nggak? Oh saya besok ini jadi dokter gitu Bu Dokter. Sebenarnya dulu tuh saya lebih tertarik ke tekniknya. Hah? Teknik? Biasanya mahasiswa cowok ya. Iya. Tapi ini mahasiswa cewek loh tertariknya ke teknik ya. Iya, tapi karena kemudian mami saya nggak setuju, jadi milih dokter karena kayaknya masih ada singgungannya dengan pelajaran
ini fisik apa namanya sains. Sains. Oh Dulu iya. karena kan saya anak fisika ya. Kalau zaman dulu kan ada dibagi fisika, biologi, sos gitu kan. Oh iya. Zaman saya dulu. Kebetulan saya anak fisika dan memang nilai-nilai saya untuk pelajaran sains lebih bagus daripada nilai sos. Kemudian kayaknya lebih matematika saya bagus, cukup bagus ya dibanding yang biologi, dibanding fisika. Nah itu yang membuat saya nggak pede masuk kedokteran kan. Iya ya, bahasanya biologi itu kan susah ya Bu ya. Kalau Kalau- dihafalin. Saya nggak terlalu suka hafalan sebenarnya. Oh, jadi langsung praktek ya. Iyalah saya suka menghitung, ya menghitung uang. Itu uang. Oh, itu saya juga. Boleh saya bantuin Bu Dokter. Kalau kesulitan. Iya, jadi waktu itu ya karena mami saya menyuruh saya waktu itu kan namanya UMPTN zaman saya. Saya hanya milih 2 pilihan kan yang memang sains kan itu, tapi mami saya milih suruh untuk yang 3 pilihan supaya pilihan ketiganya bisa yang sos gitu loh. Karena mungkin mami saya melihat ini ya kemampuan saya kayaknya meragukan atau mencurigakan sekali gitu ya apa keterima gitu ya pikir kalau saya zaman dulu kan kalau nggak keterima di PTN ya sudah mau sekolah di mana lagi gitu kan. Iya. Beda dengan zaman sekarang yang banyak alternatif pilihan pendidikan ya karena program merdeka kalau di sekarang iya, ya. benar. Kurikulum merdeka. Bikin anak merdeka. Iya, merdeka terserah ya saya. Merdeka belajar. Nah, maka ya itu ternyata dulu mungkin saya juga ada kesombongan ya, arogan karena merasa bagus di hitung-hitungan ya. Saya keterima di kedokteran dan ternyata saya menjalanin 1 tahun pertama itu nilai saya E semua. Bagusnya D kali gitu. Ah, masa sih Bu? Iya, harusnya kan yang saya ingat ya. Jadi itu sudah saya pengen pindah udah. Ini Oh, nggak cocok. gitu. Ya, apalagi kan memang awal tuh banyak tawaran beasiswa. Ya paling nggak tuh saya masuk inilah dari screening awal tuh saya bisa masuk untuk sekolah keluar gitu kan. Sesuai yang saya inginkan waktu itu. Iya, sesuai yang Iya, diinginkan. jadi waktu itu pengennya sudah saya mau melepas kedokteran, saya pengen pindah saya. Oh, ada Kayak di nggak titik ada seperti itu ya? harapan. Berarti ya susah juga ya untuk masuk FK ya, untuk menjalani jadi mahasiswa kedokteran. Menjalaninya Menjalani. kan belum tentu kita masuk mudah menjalani, mudah keluar belum tentu ya. Kita malah tambah berkutat di dalam, nggak keluar-keluar juga banyak. Nggak selesai-selesai. Nggak lulus-lulus. Oh, jadi yang dirasakan Bu Dokter ini sebenarnya juga nggak nyangka gitu ya bisa sampai Iya. di titik ini gitu. Ternyata bisa melewati itu semua. Iya, makanya itu nggak mudah bagi saya, karena saya merasa saya nggak pinter. Oh gitu ya. Iya. Tapi jadi spesialis loh ya Ustadz ya. Ya memang dalam banyak teori itu dikatakan orang yang merasa pinter itu berarti nggak pintar. Oh, iya. Iya. Mendingan merasa kurang aja. Ya itu gitu tadi Bu Dokter kan bilang saya merasa nggak pintar, itu berarti pintar. Sama dengan orang merasa khusyuk sholatnya, tanda-tanda nggak khusyuk loh itu. Oh iya. Dalam sholat kok mikir khusyuk. Sholat ya sholat aja Iya, gitu ya. sholat aja. Sholat ya sholat aja. Ada orang bilang saya bukan berarti ini saya ikhlas saya. Bukan berarti ya saya ikhlas. Iya 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 iya. Hati-hati dengan ungkapan-ungkapan itu. Jadi sudah merasa nggak pintar itu ya indikasi itu pintar berarti Bu Dokter. Oh iya. Kalau nggak pinter ya nggak mungkin sampai iya. sekarang Iya, gitu ya. melting saya. Karena merasa saya sudah mau keluar beneran. Tapi awal-awal itu ya jadi mahasiswa kedokteran ya Bu Iya, Dokter yang menjalaninya susah. pengen keluar gitu ya. Pengen keluar, saya pengen ngulang UMPTN ya. Oh iya. Saya pengen ngulang UMPTN. Memang tujuan saya pengen masuk teknik tadi, saya pengen balik ke cita-cita awal itu. Iya 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 ke teknik. Iya. Kemudian juga waktu saya ada beasiswa Mobusu Jepang ya, yang dikeluarkan pemerintah Jepang dulu kan beasiswa nggak semudah sekarang. Itu saya seleksi awal masuk, tinggal seleksi tulis. Tapi waktu ketahuan ini niat saya ini sama mami saya, terus mami saya bilang ke nenek saya, yang saya semuanya mendoakan supaya saya gagal.
Ya ya, doa ibu Iya, kan mujarab iya, banget akhirnya ya. gagal. Akhirnya gagal. Itu namanya doa keburukan untuk kebaikan. Iya. Kan Iya. kadang ada ya orang tua yang memang tidak Iya. mau kehilangan anaknya. Maksudnya Betul. jangan jauh-jauh kuliahnya gitu. Bahkan ada yang cuma Lumajang, anaknya minta di Malang, di Surabaya, itu ada yang nggak mau gitu. Ada yang udahlah Jember aja deket, misalkan kayak gitu.